Oke, di video kali ini kita akan membahas lagi tentang kartu prakerja ya. Di sini saya ada beberapa pertanyaan yang memang membingungkan. Apalagi mungkin ya yang kita ketahui bahwa banyak sekali teman-teman yang pengen banget untuk dapat kartu prakerja dan lain sebagainya untuk mendapatkan suatu penghasilan di kondisi yang seperti ini ya teman-teman. Nah, di sini saya sudah menelpon dari CS Kartu Prakerja dan ada beberapa jawaban. Di sini saya ada 3 pertanyaan sebenarnya poinnya ya untuk ditanyakan ke CS Prakerja itu. Nah, pertanyaannya adalah kenapa di gelombang kedua masih ada tahapan evaluasi? Itu yang mungkin teman-teman juga pertanyakan ya. Kemudian yang kedua, ketika teman-teman tidak berhasil untuk di gelombang pertama, maka teman-teman akan ikut ke gelombang kedua kan. Nah, di sana keterangannya maaf tidak berhasil atau belum berhasil ya seperti itu. Nah, apa mungkin di sana itu kita tidak berhasil karena kita di proses seleksinya itu ada beberapa jawaban yang emang salah gitu kan. Nah, terus poin yang keduanya adalah kalau misalkan kuotanya penuh, kenapa di situ keterangannya maaf Anda tidak belum berhasil gitu kan? Kenapa nggak keterangannya seperti ini? Misalnya maaf gelombang pertama sudah penuh, jadi kita disarankan untuk pilih ke gelombang berikutnya gitu atau ke gelombang kedua gitu. Kenapa tidak seperti itu? Nah itu yang akan saya pertanyakan gitu kan. Terus di sana di gelombang kedua pada saat kita klik gabung, kenapa nggak ada tahapan dari seleksi itu gitu ya? Jadi seleksi ulang seperti yang gelombang pertama lakukan gitu. Oke baik langsung saja kita dengarkan pernyataan dari Mbak CS Kartu Prakerja ya. Selamat datang di layanan solusi Kartu Prakerja. Informasi program Kartu Prakerja. Tekan 1. Program Kartu Prakerja adalah bantuan biaya pelatihan yang bertujuan untuk mengembangkan kompetensi kerja dengan sasaran penerima berusia 18 tahun ke atas dan sedang tidak sekolah atau kuliah. Informasi lengkap silakan kunjungi website kami di prakerja.go.id. Informasi program Kartu Prakerja. Tekan 1. Cara pendaftaran akun prakerja. Tekan 2. Untuk berbicara dengan petugas prakerja, tekan 0. Anda akan terhubung ke petugas kami. Layanan kartu prakerja selamat siang, dengan Lila bisa saya bantu? Ya, selamat siang. Dengan Bapak Ade Nur Salim. Dengan apa bisa saya bantu Pak Ade? Oh iya, gini saya ada yang mau ditanyakan kembali terkait pendaftaran gelombang kedua dari Kartu Prakerja. Oh iya, nomor handphone Bapak berapa Pak? Ini untuk perihal apa Bapak untuk kendalanya? Oke, jadi gini, yang pertama ya, kenapa sih di gelombang kedua itu masih ada tahapan evaluasi, Mbak? Nggak misalnya ikut tes kembali atau bagaimana? Jadi pada saat kita memilih tes di bagian gelombang kedua, di sana langsung muncul tahapan evaluasi. Jadi kita menunggu proses evaluasi kembali gitu. Iya, jadi maksudnya sedang evaluasi, berarti menunggu yang gelombang 2 daftar yang tidak ikut gelombang pertama, ini kan saat ini sedang dalam seleksi. Jadi berarti menunggu gelombang 2 selesai seleksi, nanti baru uh, dievaluasi yang dengan gelombang kedua begitu. Jadi gini Mbak, kan saya sebenarnya ikutnya di gelombang pertama. Nah, di Iya. sana yang saya dapatkan jawabannya, maaf belum berhasil kan. Nah, Iya. itu artinya kalau belum berhasil itu karena jawaban saya di tes pertama itu mungkin salah atau memang nggak masuk ataupun nggak masuk ke gelombang pertama gitu, jadi masuknya ke gelombang kedua. Kalau tidak berhasil berarti tidak lolos, dan kategori tidak lolos bisa saja kuotanya sudah penuh untuk gelombang pertama atau memang seleksi seleksi memang ada poin-poin seleksi yang tidak lolos seperti itu Pak. Nah, kalau misalkan ada poin-poin seleksi yang nggak lolos, kenapa di pas ikut gelombang kedua nggak ada proses seleksi ulang untuk memperbaiki yang salahnya gitu, Mbak ya? Jadi langsung dievaluasi aja Langsung di situ. dievaluasi. Jadi kemungkinan besar memang kuota ya Pak. Nah, kalau untuk kuota, ya mungkin saya ngerti kenapa maksudnya saya dilempar ke gelombang kedua karena mungkin udah penuh kan di gelombang pertama. Iya. Nah, tetapi di situnya keterangan pas gelombang pertama itu kan tidak berhasil ya. Tidak, Di situ iya. keterangannya.
bukan maksudnya kuota sudah penuh gitu keterangannya. Kalau kayak gitu kan maksudnya masuk akal gitu, bisa masuk ke gelombang kedua gitu. Jadi setiap yang memang tidak berhasil di gelombang pertama, jadi memang bisa ikut di gelombang kedua. Jadi alasan kuota atau seleksi awal yang tidak memenuhi itu dari tim seleksinya, Pak. Iya, yang saya nggak ngertinya kenapa nggak dikasih keterangan gitu. Jadi Iya, antara kuota penuh ataupun proses seleksi di pertama itu tidak berhasil, nggak ada keterangannya gitu, Mbak. Yang saya tanyakan, kenapa gitu? iya, kita juga tidak dapat informasi, Pak, kalau yang perihal seperti itu. Oh gitu. Jadi berarti kalau misalkan nanti pas di proses gelombang kedua hasil evaluasinya sama, berarti ya itu mah emang dari awal juga emang mungkin nggak berhasil dari proses apa namanya seleksinya ya, Mbak ya? Atau mungkin kemungkinan besar memang dari kuota, karena kan kuota per gelombang sudah ditentukan dan Sudah dibatasi pemerintah. betul ya. Jadi seperti itu ya, Mbak ya. Iya, Pak Ade. Ya udah gitu aja sementara ini untuk Iya, makasih ya Mbak ya. baik. Terima kasih telah menghubungi layanan Kartu Kerja. Selamat beraktivitas, Pak Ade. Oke, teman-teman, pernyataannya seperti itu. Apa yang teman-teman tangkap, silahkan teman-teman bisa komentar di bawah ini. Jadi di sana poinnya adalah dia menjelaskan bahwa kita tidak berhasil di gelombang pertama itu karena alasannya gelombang sudah melebihi batas ataupun sudah melebihi kapasitas ya, seperti itu. Jadi di sana kita keterangannya tidak berhasil juga karena mungkin gelombang pertama itu sudah dibatasi atau kita sudah melebihi batas pas proses masuk gitu di gelombang pertama pendaftarannya. Tetapi yang saya pertanyakan nomor 2 yaitu masalah kenapa tidak ada tahapan seleksi kembali gitu kan. Nah, jadi di sana dia sedikit ragu-ragu untuk menjawab itu karena mungkin takut salah ataupun bagaimana juga ya. Jadi di sana tidak ada keterangan lagi gitu kenapa tidak ada proses seleksi. Jadi dia hanya menyerahkan ke bukan tim dia. Jadi ada tim lain yang mengerjakan hal itu gitu untuk mungkin di sistem IT dan lain sebagainya gitu ya. Jadi ada kemungkinan besar kalau kita tidak berhasil bukan karena gelombang ataupun kuota penuh di gelombang pertama, ada kemungkinan kita memang tidak berhasil di proses seleksi pas gelombang pertama masuk gitu ya. Jadi kalau misalnya kita tetap ikut gabung ke gelombang kedua dengan jawaban seleksi yang pertama, maka di gelombang kedua pun kita tidak akan berhasil teman-teman. Jadi kita akan tetap tidak berhasil gitu kalau emang itu dari proses seleksi tahap pertama itu kita gagal. Kalau misalkan dari kuota yang emang penuh, jadi kita dilempar ke gelombang kedua, maka kita ada kemungkinan untuk di gelombang kedua itu lulus gitu ya. Nah seperti itu sementara ini untuk kesimpulannya. Oke, bagi teman-teman yang belum bisa daftar, kemudian email tidak valid ataupun nick tidak valid, jangan berkecil hati, tetap semangat cari referensi lain untuk mendapatkan ataupun bisa login dan daftar di Kartu Prakerja ini. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.